Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Damayanti dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 16. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita telah diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Tak lupa juga selawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Di sini saya akan bercerita tentang kisah awal Nabi Muhammad SAW hingga wafat. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus ke muka bumi untuk membawa umatnya ke jalan yang benar. Beliau terlahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan juga ayah yang bernama Abdullah. Ia dilahirkan tepatnya hari Senin 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil atau tahun gajah, dan ia pun wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di Madinah dalam usia 63 tahun. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim karena ketika Nabi Muhammad masih di kandungan, Abdullah telah meninggal dunia. Nabi terlahir dari keluarga bangsawan Bani Quraisy. Nama lengkapnya yakni Muhammad bin Abdullah. Ia merupakan seseorang yang terlahir dari keluarga Bani Quraisy yang membawa ajaran agama Islam. Nama Muhammad artinya orang yang terpuji. Nama ini diberikan oleh sang kakek tercinta yaitu Abdul Muthalib. Peristiwa tahun gajah merupakan peristiwa terjadinya penyerbuan kota Mekah oleh para pasukan Abraha pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai 5, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Pasukan bergajah ini telah hancur lebur mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa inilah kemudian lahir seorang nabi akhir zaman yaitu Muhammad dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Peristiwa ini yang menandai tahun kelahiran Muhammad dan pada akhirnya disebut tahun gajah. Nabi Muhammad sejak kecilnya telah diberikan kehidupan yang layaknya seorang manusia biasa, padahal beliau sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejak di dalam kandungan pun beliau telah ditinggal oleh ayahnya. Beliau terlahir dalam keadaan yatim dan pada usia 6 tahun beliau ditinggal oleh sang ibunya, sehingga beliau pun menjadi seorang yatim piatu. Beliau merasakan apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Dan di usianya yang ke-8 tahun, beliau telah ditinggal oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kehidupan yang beliau jalani dapat menjadi panutan bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW disusui oleh Zubaidah selama 3 hari dan setelah itu oleh kakeknya disusulkan kepada Halimah As-Sa'diyah dan berada dalam asuhannya kurang lebih 6 tahun. Dalam usianya 5 bulan beliau sudah bisa berjalan dan pada usianya 9 bulan dia sudah lancar berbicara. Semasa kecilnya beliau telah mengembala kambing. Abdul Thalib pamannya Nabi mengajak berdagang ketika dia berusia 12 tahun ke negeri Sam. Beliau diasuh pamannya setelah kakeknya meninggal. Dia diasuh menjadi nabi sampai usia lebih dari 40 tahun. Di belahnya dada Muhammad, malaikat Jibril melantangkan Nabi
Muhammad di usianya yang keempat tahun, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hati serta segumpal darah dari dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril mencucinya dan menatanya kembali ke tempatnya, dan Nabi Muhammad SAW tetap dalam keadaan sehat dan juga bugar. Dakwah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menerima wahyu untuk menyampaikan dan menyiarkan ajaran agama Islam untuk mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang pertama masuk agama Islam atau disebut as-sabiqun al-awwalun, yaitu keluarga dan para nabi, juga sahabat-sahabatnya, yaitu istrinya Siti Khadijah, sahabatnya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, anak angkatnya Zaid bin Zaid, Utsman bin Affan dan Zubair, dan masih banyak lainnya, keluarga dan juga sahabat para Rasulullah yang lain. Selama 3 tahun lamanya, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah yang lain. Kemudian turunlah surat Al-Hijr 95, surat 15 ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahnya kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 15. Dengan turunannya ayat ini, maka Rasulullah SAW menyiarkan dakwahnya secara terang-terangan. Tanggapan orang-orang Quraisy pada saat itu sangatlah marah dan melarang menyiarkan agama Islam. Namun ketika saat itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya semakin kuat dan tangguh untuk menghadapi tantangan yang dihadapi. Dengan ketabahan serta sabar walaupun ejekan, cacian maki, olok-olokan, dan seluruh apapun yang dibilang oleh kaum musyrik, ia tetap tabah. Pada masa Rasulullah SAW tahun ke-10, pada saat Ummul Husni, yaitu tahun duka cita di mana pamannya Abdul Thalib dan istrinya Siti Khadijah wafat serta umat Islam dalam keadaan sengsara. Di itulah tengah kesedihannya beliau dijemput malaikat Jibril untuk Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha untuk menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi melakukan haji wada dan haji terakhir. Dalam wukufnya di Arafah, beliau menyampaikan khutbahnya yang berisikan larangan melakukan penumpahan darah kecuali dengan cara yang benar. Larangannya mengambil harta orang dengan cara yang tidak benar. Larangannya untuk memakan harta riba. Hamba sahaya harus diperlakukan dengan cara yang baik, dan agar umatnya selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Setelah berdakwah selama 2-3 tahun, beliau wafat pada usia 63 tahun. Saya sampaikan, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.